Oke, silakan. Baik, teman-teman, silahkan teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan. Kan ya, Iko. Ya, kemarin kan kita juga ngebahas tentang pemikirannya Farid Essad gitu. Nah, beliau juga kayak ngomongin tentang keadilan, pembebasan gitu. Terus mungkin apa bedanya gitu pemikiran beliau yang tentang teologi keadilan sama pemikiran kiri Islam. Nah, itu juga kayak ngomongin tentang pembebasan gitu kan ya, keadilan gitu. Mungkin apa bedanya gitu menurut pemakalah. Gitu aja. Makasih. Oke, yang lainnya silakan. Jadi yang dimaksud tadi pertanyaan Iko, jadi kiri Islam Hasanah Hanafi ini itu fokus pada menggerakkan kesadaran umat Islam agar bangkit dan mampu menyelesaikan semua persoalan tersebut. Nah, karena Hasan Hanafi begitu besar impiannya tentang dunia Islam yang sejahtera dan berkeadaban. Tuh. Jadi kiri Islam itu merupakan gagasan revolusioner seorang Hasan Hanafi dalam upaya menyadarkan umat Islam agar bangkit dan dari beragam keterpurukan yang mendera dirinya. Gitu, Iko. Kalian fokus ke pandangan Hasan Hanafi tentang Qurannya, ya. Kalau kiri Islamnya itu di luar Quran. Oke, silahkan lanjutkan diskusinya. Baik, Pak. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau mau menambahkan? Oke, Nur Azizah. Komentar Nur Azizah. Kamu komentar. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman pemakalah. Sebetulnya jujur ya Pak, saya sendiri belum dapetin poin-poin pentingnya gitu ya dari pemikiran beliau. Cuman tadi sempat cari satu jurnal. Itu saya juga belum baca secara komprehensif ini jurnalnya. Cuman yang kalau yang berkaitan dengan Al-Quran itu tentang metode hermeneutiknya ya. Metode hermeneutik yang digagas Hasan Hanafi. Kemudian sebentar. Dan masih belum menangkap juga ya hermeneutik. Mungkin teman-teman makalah boleh dipadatkan yang bagian hermeneutik pemikiran beliau ini. Kalau saya nggak salah tadi ada 6 ya. Kalau di jurnal yang saya baca ya Pak, ada 6 pokok pemikiran. Tapi tadi Bapak bilang untuk difokuskan yang bagian terkait dengan Quran, berarti hermeneutika yang digagas beliau. Gimana teman-teman pemakalah mungkin bisa diulas lagi yang bagian hermeneutik, karena saya sendiri juga belum dapat poinnya.
Gitu, Pak. Oke, yang lainnya silakan. Yang lainnya siapa? Atau pemakalah, komentari dulu pemakalah, silakan. Sebentar, Pak. Reza, maaf, tolong ulangi lagi dong sekali lagi. Iya, coba disimpulkan perihal pemikiran yang bagian hermeneutik. Pemikiran, gagasan yang diusung oleh beliau gitu, terkait hermeneutik Al-Quran. Eh, Kalau untuk artinya hermeneutik sendiri, sebuah teori yang mengatur tentang metode penafsiran, yaitu interpretasi terhadap teks dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai teks. Terus kalau untuk apa? Aduh, Kak. Bentar. Terus kalau dulu. Oke, silakan lanjutkan. Gimana pemakalah? Di situ kan ada sebagai intelektual yang beraliran kiri, hermeneutik menjadi bagian dari cara Hasan Hanafi dalam membaca teks Al-Quran. Dalam pemahamannya tuh hermeneutik tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau teori pemahaman terhadap konteks teks Al-Quran. Hermeneutik merupakan ilmu yang menjelaskan tentang proses penerimaan wahyu,
Tuhan dari tingkat perkataan sampai tingkat dunia. Apa ya? Oke, gimana yang lainnya? Nadifatul Ainiyah. Nah, gimana komentarnya? Gimana, Nadifah? Kok dimatiin kameranya? Nah, silakan komentar. Terima kasih Wakala izin bertanya tentang gagasan Hasan Hanafi yang mengkritik tentang revolusi tauhid itu bisa diulas lagi. Kurang paham gitu. Gimana Kak Eva, gimana pertanyaannya? Boleh diulang lagi? Tentang gagasan Hasan Hanafi yang mengkritik tentang revolusi tauhid. Oh iya. Gimana? Ini apa? Makalahnya ini nggak persiapan. Mestinya kalau sebelum presentasi itu ya persiapan. Makanya bikin makalahnya itu jangan 1 minggu sebelum presentase, dari jauh-jauh hari, terus dibantu dengan bacaan-bacaan lain, diperkaya, tidak cuma mengandalkan satu bacaan, ya. Jadi bisa mengerti kalau gitu caranya. Tuh, kalau hanya mengandalkan satu bacaan, sedangkan bobot tulisan orang itu beda-beda, emang sulit memahaminya. Apalagi kalau nulis makalahnya seminggu sebelum hari H, kayak kalian ini. Sulit Enggak, Pak. memahaminya. Tuh. Yang lain gimana komentarnya? Mana Mistura? Mana Mistura? Mistura gimana? Mana ini orangnya ini? Hadir Pak. Iya, gimana komentarnya? Saya juga belum nangkap poin-poinnya Pak. Lagi baca-baca juga jurnalnya tentang hermeneutiknya Hasan Hanafi Pak. Ya, ini makanya makalahnya ini dipersiapkan. Jangan sampai audiens ini kecewa, ya. Mereka minta penjelasan detail, pemakalah sendiri belum mengerti. Gitu. Kalau makalah sejak awal mempersiapkan diskusi, ya nanya sana sini ya pasti bisa mengerti. Dibantu bacaan yang kaya ya pasti bisa mengerti. Ini kan waktu habis sama membaca saja, membaca bukan meringkas, ya, bukan menyampaikan poin-poin besar dari apa yang kalian baca dari makalah itu.
Itu kan intinya presentase itu bukan dibaca. Kalau dibaca kan masing-masing juga punya makalahnya toh. Tinggal baca, masing-masing kan sudah megang, sudah download makalah. Ya itu bisa baca sendiri. Yang mereka inginkan itu, yang teman-teman inginkan itu adalah mendengar paparan makalah, pemahamannya bagaimana, intinya itu poin-poin besarnya itu apa, gagasan besar. Jadi bukan dibaca. Kalian harus sudah bisa itu meringkas, cara presentase bagaimana. Kalau kalian lihat di seminar-seminar misalnya, IIKI mengadakan seminar tentang apa kemarin, teori mubadalah sama Dr. Fakihudin Abdul Qadir. Apakah kemudian beliau membaca semua isi bukunya tentang teori mubadalah? Kan enggak. Mau sampai kapan beresnya kalau membaca bukunya tebal kayak gitu, ya? Diringkas saja gimana caranya supaya beres dalam 15 atau 20 menit ketika mempresentasikan misalnya penulisnya itu gimana kalian bisa kayak gitu, ya, meringkas yang tadinya tebal menjadi 15 menit bisa disampaikan poin-poin pentingnya. Nah, apalagi hanya sekelas makalah yang jumlahnya 20 halaman lebih, itu bisa diringkas gitu kan dalam waktu 10 sampai 15 menit oleh 3 orang masing-masing 5 menit tadi dibagi kali 3 gitu. Jadi bukan dibaca. Kalau dibaca semuanya bisa membaca gitu. Ini kalian ini sudah semester berapa? Harus bisa kayak gituan itu. Kalau kalian nanti setelah dari sini lanjut misalnya S2 dan cara presentasenya masih kayak gitu, kalian bisa diketawakan. Nah, sudah bisa diketawakan nanti kualitasnya itu di mana? Kualitas sebagai anak S2-nya itu presentase masih membaca apa yang di makalah, bukan menyampaikan apa yang sudah dipahami, sudah ditelaah dari apa pemikiran yang hendak dipresentasikan. Tuh, itu kayak gitu tuh harus mulai dilatih dari sekarang. Tuh. Oke, yang lainnya yang ingin berkomentar silakan. Gimana? Nah, jadi Hasan Hanafi ini sebagaimana para pemikir muslim modern lainnya, ya, menawarkan gagasan hermeneutik. Nah, sebenarnya ada banyak gagasan yang dikemukakan oleh Hasan Hanafi, ya, berkenaan dengan pemikiran Islam. Ia menyoroti fenomena-fenomena keberagamaan dunia kontemporer. Latar belakang Hasan Hanafi ini sebenarnya adalah seorang filosof, ya, seorang filosof, bukan mufasir murni, bukan, tapi seorang filosof. Itu Hasan Hanafi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ia baru saja meninggal kira-kira sebulan yang lalu, ya, sebulan yang lalu. Ia asli dari lahir di Mesir, ya, di Mesir. Nah, ia baru meninggal sebulan yang lalu. Hasan Hanafi ini karyanya banyak. Ada namanya Minan Nas Ilal Waqi. Ada lagi misalnya ada karya lain itu. Kalau nggak salah dia nulis juga karya judulnya itu Min Ihya Ulumiddin ila Ihya Ulumidunya. Nah, kalau nggak salah beliau nulis tentang itu juga, dan ada banyak karya-karya lainnya yang ditulis oleh Hasan Hanafi. Nah, gitu. Nah, saya katakan tadi Hasan Hanafi sebenarnya menyoroti banyak fenomena, menyoroti banyak kasus. Ia menyoroti misalnya fenomena ketertindasan umat Islam, fenomena ketertinggalan umat Islam dari Barat, sehingga ia misalnya diantaranya menggagas tentang kiri Islam, kemudian dia juga menggagas tentang oksidentalisme. Kalian tahu nggak oksidentalisme? Halo, ada yang tahu nggak oksidentalisme? Nggak ada yang tahu, ya. Belum, Kak. Kalau orientalisme tahu nggak? Kalau orientalisme tahu nggak?
Nggak tahu. Mistura, kamu tahu orientalisme? Orientalis tahu? Halo? Mistura? Oke. Monica, hadir nggak Monica ini? Jangan-jangan cuma Zoom-nya aja yang aktif. Hadir, Pak. Iya, kamu tahu orientalisme tahu? Pemikir-pemikir barat ya, Pak. Kurang Iya, tahu, Pak. gimana definisinya itu? Apa ya Definisinya gimana? definisinya? Tahu, Pak. Monica, Iya, iya, kamu Pak. tahu Vanessa Angel, kamu tahu? Oh, baru tahu kemarin, Pak, karena viral. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Oksidentalisme tahu kamu? Oksidentalisme. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu, Pak. Orientalisme. Orient itu artinya timur ya. Timur. Oriental ya, ketimuran. Ya, isme itu kan paham. Ya, artinya yang dimaksud orientalisme itu adalah ya paham, artinya gerakan atau kegiatan yang mempelajari ya, orientalis saja itu pahamnya. Orientalisme kelompok atau orang-orang yang mempelajari tentang budaya-budaya ketimuran. Orient itu timur. Orang atau kelompok yang mempelajari budaya-budaya ketimuran dari segi adat dan lain sebagainya. Maksudnya gimana adat ketimuran ini? Nah, kalau kalian ketahui, timur itu kan identik dengan Islam, ya. Timur itu identik dengan Islam, sedangkan Barat lawan dari timur identik dengan non Islam. Gitu. Jadi kalau ditanya apa itu orientalisme, berarti apa? Ya, orang-orang atau kelompok yang mempelajari adat-adat ketimuran, yang dalam hal ini adalah Islam, yaitu budaya-budaya keislaman. Nah, gitu. Tujuannya beragam. Bisa itu tujuannya murni untuk kepentingan objek penelitian, gitu kan? Objek penelitian, objek studi. Bisa juga kepentingannya ialah untuk apa? Saya katakan tadi pertama apa, untuk murni untuk objek studi dia, terus kemudian untuk apa, mempelajari budaya nenek moyangnya misalkan, karena sebagian orang-orang dari barat itu ya berasal dari timur. Nah, tapi ada juga misalkan yang tujuannya itu mempelajari adat ketimuran, mempelajari budaya keislaman, tujuannya ya untuk mengorek-ngorek dan kemudian menghancurkan Islam. Ada yang kayak gitu. Itu tidak bisa dinafikan. Jadi perlu kalian ketahui, tidak semua orientalis itu punya misi untuk menghancurkan Islam. Ya, kalian kalau mau baca sejarah, ya nggak tahu nih kalian ini rajin nggak baca bukunya. Kan ada banyak tuh orientalis yang pemikir-pemikir dari luar masuk ke Indonesia, belajar tentang Islam, ya, belajar tentang Islam terus, bahkan dia mengerti tentang Islam, ya, mengerti tentang Islam. Orang-orang pemikir-pemikir Barat itu, kalian kan udah belajar tuh kajian Barat, kajian orientalis terhadap Quran dan terhadap Quran ya, studi Quran. Itu kan mereka itu tentang ilmu Quran, tentang ilmu tafsir itu mereka pintar-pintar, ya, udah bolak-balik mereka di wilayah atau di bidang itu. Nah, tapi apa sebenarnya yang menjadi tujuan mereka mempelajari itu? Kok nggak ada kerjaan banget gitu kan, mengkaji tentang Islam. Toh ujung-ujungnya mereka nggak mau masuk Islam juga gitu kan. Nah, itu kalau kita lihat. Nah, bagi mereka ya mereka melakukan itu sebagai objek studi, ya, sebagai objek studi, sebagai tuntutan kesarjanaan mereka dan lain sebagainya. Ya, jadi dari mereka itu ada yang murni seperti itu, tapi ada juga yang memang tujuannya itu untuk mengorek-ngorek
dan tujuannya itu ya meruntuhkan persendian ajaran Islam. Misalnya kita tahu bahwa ada seorang orientalis namanya Joseph Sack, ya. Joseph Sack dia banyak menekuni studi Islam dan banyak juga memberikan kritik tajam terhadap studi Islam, terutama kalau dalam bidang hadis ya, dia banyak mengkritik di wilayah itu. Kemudian ada juga Ignaz Tullier, ada juga siapa Arthur Jeffrey dan lain sebagainya. Itu apa orientalis. Nah, lawan dari orientalis ini adalah Occidentalis. Occidentalis itu adalah lawan dari orientalis. Kalau orientalis tadi itu adalah apa? Gerakan atau orang-orang yang mempelajari adat atau budaya ketimuran yang dalamnya ini adalah Islam. Nah, maka dalam konteks Occidentalis itu adalah kebalikan dari orientalis, yaitu orang-orang yang mempelajari budaya barat, ya, budaya barat dalam hal apapun dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu ya Occidentalis. Ya, definisi lebih luasnya bisa kalian baca sendiri ya di banyak lah sumber-sumber, itu mesti kalian ketahui kayak gitu tuh, ya. Makanya kalian dari sekarang itu coba bacanya ditingkatkan, ya. Pokoknya prinsipnya gini nih, orang yang rajin baca, orang yang bacaannya kaya, maka dialah yang menang, ya. Maka dialah yang menang, gitu ya. Orang yang punya banyak bacaan, yang cukup literatur sumber ya, buku, kitab dan lain sebagainya, maka dia siap berperang. Dia nggak bakalan mundur di tengah-tengah peperangan. Dia sudah siap dengan banyak senjata. Itu orang yang rajin baca. Tapi kalau orang yang miskin bacaan, ya miskin bacaan, dia jangankan untuk perang, mau diajak perang aja dia apa? Mundur, nggak mau. Jangan mundur dulu, artinya kalau mundur masih mending. Mundur itu udah maju akhirnya mundur. Kalau yang apa namanya? Kalau yang nggak ada, yang nggak sama sekali diajak perang, nggak mau sama sekali. Ya, perang dalam apa? Perang pemikiran misalnya. Ya, orang yang rajin baca buku yang siap perang, ya perang pemikiran, wawasan dan lain sebagainya. Ya mahasiswi itu kan intinya siapa yang bacaannya kuat ya dia yang menang. Yang bacaannya miskin, yang malas baca, ya udah itu akan kalah di tengah jalan. Ya, pokoknya nggak ada yang bisa dibanggakan selain hanya sekedar apa satu lembar ijazah di IKI. Ya, jadi ijazah itu ada kemarin itu, saya nggak mau kemana-mana ini. Ada di medsos itu apa mobil sampah ya, mobil losbak, tapi di depannya ada tulisan Pajero, ya, padahal itu mobil sampah, ada tulisan Pajero. Wah, apa kira-kira pesan yang tersirat yang dapat kalian pahami dari itu? Mobil sampah losbak ada tulisan depannya Pajero. Nah, artinya apa? Ya, sepintar apapun membranding diri, ya, memberikan label, gelar dan lain sebagainya, ujung-ujungnya orang akan menilai dari kualitas. Orang akan tahu kualitas kita, bobot kita. Ya meskipun dikasih nama Pajero, orang tahu itu mobil losbak, mobil sampah, mobil rongsokan. Gitu loh ya. Nah, begitupun sebaliknya. Ada mobil Pajero, tapi ininya tulisan Pajeronya, mereknya itu ya dihapus, ya dihilangkan. Ngefek nggak? Ya nggak ngefek, karena orang tahu itu Pajero berkualitas, gitu. Nah itu gambaran untuk kalian. Ya nanti kalian sekarang kan banyak tuh yang magister bahkan doktor yang sebenarnya itu hanya formalitas saja. Hanya mungkin yang ngerjain tugasnya juga orang lain, punya tangan kanan, gitu ya. Dan itu banyak dijumpai, ya, banyak dijumpai kayak gitu itu, bisa diakali, dan orang bisa mengerti, ya, mana yang benar-benar berbobot dan mana yang benar-benar itu hanya label saja.
Nah, mau saya itu jangan sampai kalian alami. Kalian harus segera mengejar kualitas apapun atau gimana pun caranya. Gitu. Gimana pun caranya, kalian harus mengejar kualitas. Kalian ini alumni IIKI nantinya. IIKI itu di masyarakat sudah menang brandingnya. Brandingnya sih menang. Ya, brandingnya menang sebagai kampus Quran, kuliah Quran. Jadi kalian akan dituntut untuk bisa menjawab tentang masalah kequranan, masalah qiraat, masalah isu-isu terkini yang membutuhkan jawaban dari Quran dan lain sebagainya. Itu mesti kalian kuasai. Itu. Kalian ini bukan lagi anak SMP atau bahkan anak SD, bukan, tapi mahasiswa IIKI, ya, yang oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang paling mengerti tentang Quran. Ngerti nggak maksud saya? Ya, ini hal-hal kayak gini mesti kalian renungi. Mesti kalian renungi. Saya ini alumni Darussunnah, ya, fokus di bidang hadis, pesantren hadis. Maka saya mempersiapkan. Saya membaca sebisa mungkin literatur yang berkenaan dengan hadis. Saya sebisa mungkin meningkatkan kapasitas supaya saya bisa menjawab masalah-masalah berkenaan dengan hadis seputar kekinian yang jawabannya membutuhkan dari hadis. Itu menjadi tuntutan buat pribadi, itu loh. Nah, semestinya hal yang sama juga menjadi renungan bagi kalian. Tuh, apa, Monica, tuh, ya. Saya kembali ke Hasan Hanafi, saya ngomong kemana-mana ini gara-gara waktunya tadi habis sama ini apa namanya pemakalah. Lain kali dilatih pemakalahnya, ininya apa presentasinya, biar saya ngomong bisa agak banyak kan, gitu. Nah, kembali ke Hasan Hanafi. Nah, jadi Hasan Hanafi ini sebagaimana pemikir Muslim modern lainnya, ia menawarkan hermeneutik, ia memberikan apa? Ia memberikan kritik tajam terhadap model penafsiran klasik, ya, diantaranya. Nah, saya ingin menyinggung dari dasar dulu. Nanti kalau nggak muat waktunya, nantilah saya sambung di kesempatan lain. Nah, sebagai contoh misalnya Hasan Hanafi, teman-teman, ia mengkritik model penafsiran klasik yang terlalu teosentris, ya, teosentris. Teo itu apa? Teosentris. Apa teo itu? Teo, kalau sentris apa sentris? Coba kalian googling sekarang apa teosentris. Berpusat pada ketuhanan, Coba bukan sih, Pak? kalian googling teosentris apa? Iya. Apa maksudnya itu? Teosentris itu apa? Pusat atau tujuan, berpusat pada ketuhanan, ya, itu singkatnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya model-model tafsir klasik itu isi tafsirnya lebih lebih cenderung berbicara tentang hal-hal yang sifatnya itu tentang ketuhanan, tentang ubudiyah dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu.
Jadi model tafsirannya itu hanya mengulang-ulang saja dari pendapat mufasir sebelumnya, terus diulang-ulang. Intinya kurang kurang memotret masalah aktual, gitu loh. Kurang bisa memotret masalah yang sedang terjadi pada saat itu, terutama masalah-masalah sosial, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan teosentris. Teosentris, gitu kan? Theo adalah Tuhan, ketuhanan, sentris adalah pusat atau tujuan. Artinya, ya, artinya berpusat pada ketuhanan. Ya, bicara di wilayah itu aja. Jadi seolah-olah Islam itu hanya hal-hal yang sifatnya itu ritus peribadatan antara kita dengan Tuhan, gitu kan? Uh, uh, Sehingga isi penafsirannya cenderung berkutat di wilayah itu, ya. Teologinya teologi tentang ya ketuhanan. Nah, para mufasir, para pemikir Muslim modern, ya, semisal dan Hanafi, atau minggu lalu kita mendiskusikan tentang siapa? Minggu lalu? Farid Tentang tokoh siapa? Ya, Farid Eshaq, tentang teologi pembebasan dan lain sebagainya. Nah, isi dari gagasan-gagasan mereka itu memang langsung menyentuh terhadap masalah sosial. Bagaimana kemudian Al-Quran mampu menghadirkan jawaban atau menjadi solusi terhadap problematika sosial yang sedang terjadi pada saat itu. Kalau konteksnya siapa? Farid Eshaq. Dia hidup di wilayah di wilayah minoritas, ya, di wilayah minoritas di sana. Kemudian dia hidup dalam konteks ketertindasan, dalam konteks politik apartheid yang memang tidak menunjukkan tidak menjunjung tinggi persamaan hak, ya, gitu kan, dan semisalnya. Sehingga ia merasa sebagai sarjana merasa terpanggil untuk bagaimana caranya mengentaskan masalah-masalah itu dengan merujuk kepada Al-Quran sebagai sebagai pedoman, sebagai kitab cahaya. Kalau istilahnya siapa itu? Istilahnya kok saya lupa. Rashid Ridho atau siapa? Ya, Al-Quran sebagai kitab cahaya. Nah, gitu. Nah, sama ini pun siapa hari ini? Hasan Hanafi. Hasan Hanafi pun modelnya seperti itu. Dia menggagas model tafsir yang menjunjung tinggi antroposentris, yang menunjukkan yang modelnya itu adalah antroposentris. Antro itu apa? Antropo itu antroposentris. Nah, kalian harus mulai mengerti istilah-istilah kayak gini. Siapa? Nuriko, kamu harus mulai mengerti istilah-istilah kayak gini, Nuriko. Ya, apa tadi itu? Antroposentris. Antropo itu apa? Antropo itu apa? Antropologi. Nah, kan? Gimana jawabannya, Aziza? Ya, Pak. Iya, antroposentris apa? Antroposentris tuh, sentris kan berpusat ya, berpusat pada antro manusia ya Pak ya? Antropo. Iya nggak sih? Budaya Bapak. Antroposentris. Iya, berpusat kepada ya terutama kemanusiaan, budaya dan kemanusiaan terutama ya. Sosial intinya gitu, berpusat pada sosial, wilayah sosial. Nah, jadi model tafsir yang diinginkan oleh Hasan Hanafi itu adalah model tafsir yang menekankan aspek antroposentris, bisa benar-benar menjawab masalah sosial kekinian, gitu ya. Kalian di sini ada yang bisa baca kitab gak? Nah, kalau kalian bisa baca kitab,
putus ya? Nah, di sana lihat kalian tafsiran per ayatnya, ya. Tafsiran per ayat memang seberapa banyak tafsir. Dengar nggak? Dengar nggak? Halo? Iya Pak, tadi sempat Suara saya kedengar putus-putus, nggak? Kedengar nggak? agak tersendat-sendat Iya. suaranya. Sekarang kedengar? Sekarang Iya. udah. Sekarang Ya, udah, sekarang Pak. suaranya kedengar nggak? Oke. Kedengar, Udah Pak. Pak. Nah, gini, sampai mana saya tadi ngomong? Ya. Jadi saya sampai ngomong sampai mana ya? Oh ya. Nah, dengerin. Nah, kalau Baca kalian kitab, yang Pak. bisa, ya baca kitab. Kalian yang bisa baca kitab ini, ya, kitab-kitab tafsir. Kalian baca kitab-kitab tafsir mulai dari abad klasik, abad pertengahan, sampai abad kesininya. Kalian bandingkan seberapa banyak kitab-kitab tafsir tersebut, terutama di ayat-ayat yang bicara soal ini ya, soal ayat-ayat sosial, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang kemiskinan, kemudian tentang apa namanya keadilan dan lain sebagainya. Nah, seberapa banyak elaborasi atau komentar daripada mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat sosial tersebut, seberapa banyak komentar mereka terhadap situasi kekinian, situasi yang terjadi pada saat itu, ya. Nah, coba kalian lihat. Nah, kalau saya sendiri melihatnya, teman-teman, beberapa mufasir cenderung membahas itu secara sederhana. Malah mereka lebih banyak berkomentar itu pada ayat-ayat yang sifatnya itu ketuhanan, tentang hukum dan lain sebagainya. Itu pun sebenarnya hanya mengulang-ulang atau mengutip dari satu pendapat ulama dan ulama lainnya, mengutip riwayat dan lain sebagainya. Itu jarang sekali dari mereka misalnya memotret atau mengomentari apa yang pada saat itu. Kemudian bagaimana solusinya? Apa relevansi Al-Quran untuk menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah pada saat itu, yang terjadi pada saat itu. Lakukan. Saya rasa tafsir klasik itu model tafsirnya teosentris, teontropocentris, ya. Dari kasus tersebut seperti halo, suara saya jelas nggak? Halo. Tadi agak putus-putus Pak. Mungkin dimatikan aja kali Pak kameranya. Ya, suara saya jelas nggak? Jelas sekarang. Jelas, Ya, Pak. tadi saya sempat terpental dari Zoom, nggak tahu kenapa, sempat keluar tadi. Nah, bagaimana ya tadi ya? Bagaimana saya bicara? Penafsiran klasik yang terkesan. Ya. Nah, penafsiran klasik yang terkesan intinya gitu. teosentris. Intinya gitu. Ya. Makanya berawal dari model tafsir klasik yang terkesan teosentris itulah orang seperti Hasan Hanafi, ya, yang mengkritik ya model tafsir seperti itu dan kemudian menawarkan gagasan baru, gagasan yang lebih bisa menjawab persoalan kekinian dengan mengubah laju atau arah model tafsir itu menjadi tafsir yang modelnya itu antroposentris, ya, berpusat pada kemanusiaan, ya, berpusat kepada kemanusiaan. Nah, dia berpijak pada problematika, berpijak pada realitas. Sebenarnya apa realitas yang
terjadi di sekelilingnya dan bagaimana menjawabnya. Apa yang bisa diberikan Al-Quran ya untuk menjawab masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi pada saat itu, realitas yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Bagaimana Al-Quran menghadirkan tafsir sosial, gitu. Nah, jadi apa? Bagi pemikir modern semacam itu, mereka tidak menegaskan bahwa kehadiran agama itu sejatinya bukan hanya atau bukan melulu atau tidak melulu berbicara hal-hal yang berkenaan dengan ritus peribadatan antara manusia dengan Tuhan secara secara vertikal, ya. Agama tidak hanya berbicara tentang bagaimana caranya ibadah, bagaimana caranya berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana caranya melaksanakan ritus peribadatan antara kita dengan Tuhan. Bukan hanya di wilayah itu loh. Tapi bagaimana kemudian agama mampu menghadirkan jawaban-jawaban atas problematika sosial yang terjadi. Sehingga tafsir Al-Quran itu, teman-teman, idealnya itu harus terus update. Harus terus update. Itu. Sekarang misalkan di Indonesia ada terjadi apa? Di Indonesia terjadi yang namanya misalnya kasus apa? Kasus terorisme HTI, bukan HTI ya, ISIS maksud saya, terorisme ISIS, terorisme Jamaah Ansarut Tauhid, ya, dan lain sebagainya. Terus ada fenomena hijrah, fenomena jihad, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Terus fenomena apa? Fenomena kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu yang semestinya dijawab tafsir sosial. Bagaimana kemudian Al-Quran ini itu kan ditafsirkan yang orientasinya itu menyinggung atau menyentuh wilayah itu, teman-teman. Ini saya belum masuk ke dalam ini sebenarnya. Masih di luar. Artinya maksudnya masih di luar, belum terlalu masuk ke teori intinya itu apa. Tapi ini baru sedikit menyentuh saja. Di antaranya apa? Berangkat dari kegelisahan itu, ya, kegelisahan model atau karakter tafsir, ya, karakter tafsir yang terlalu teosentris. Gitu. Nah, bagi saya, teman-teman, meskipun nanti kita akan menunjukkan bagaimana kemudian Hasan Hanafi ini dianggap sebagai pemikir liberal, pemikir yang katakanlah itu menabrak pakem-pakem yang sudah ada, tapi ada sisi-sisi positifnya, teman-teman. Ada sisi positifnya yang tidak digagas oleh Hasan Hanafi ini. Nah, gitu. Nah, itu baru di wilayah luar saja ya. Ini udah jam 9.11. Saya ini mau ngajar lagi. Gitu. Ya. Saya lupa menyampaikan ke kalian. Saya kayaknya menyampaikan minggu lalu itu Rabu. Tapi di kelas yang E. Kalau yang di kelas yang E, yang setelah ini saya bilang Jumat besok mereka mau saya suruh kuliah, ya, saya suruh kuliah mereka itu untuk mengkodok pertemuan yang dulu yang libur waktu Maulid itu, libur Maulid. Nah, gitu. Sekaligus nanti saya mau menyinggung tema-tema lainnya juga. Nah, gitu. Setelah ini udah siap belum makalahnya? Yang kelompok berikutnya siapa? Halo. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 8, Pak. Kelompok 9 siapa?
Kelompok 9 siapa? Halo? Mesya, Pak. Lulu sama ke Ibrizi. Ibrizi bersuara. Ibrizi saya juga nggak tahu. Ibrizi ini nggak pernah menampakkan diri. Mana Ibrizi? Lu mana lu? Oh, Maisa. Iya, iya Pak. Nah, kamu udah siap belum presentase? Sekarang masih mau bikin Pak. Kamu kalau presentase Jumat besok siap gak? Jumat Pak? Iya. Enggak Pak. Kenapa enggak? Takutnya ini soalnya belum ngebikin juga. Takutnya nanti sistem SKS. Ini kamu kelompok berapa? Kelompok 9. Kelompok 9. Bentar. Kelompok 9. Berarti kamu Rabu depan ya? Rabu depan. Nah, kelompok 10-nya itu presentasenya Jumat depan ya. Ada tambahan jam. Oh iya. Ngerti nggak Mas? Jadi 2 kelasnya kali siapa dalam ya? seminggu ya Pak? Iya, tapi minggu depan. Jadi kalian ini kelompok 9 itu tetap Rabu depan. Nah, kelompok 10-nya itu hari Jumatnya. Ngerti nggak? Kelompok 10 siapa? Ngerti Pak? Iya, Kelompok Pak. 10. Nila sama Nuriko. Nuriko. Mana Nuriko tadi? Saya hadir, Pak. Iya, kamu presentasi Jumat depan. Ya, presentasi Jumat depan pokoknya itu. Nanti sekalian saya menuntaskan ini nih, pembahasan tentang Hanafi, pembahasan tentang siapa? Al-Jabiri, satu lagi yang pembahasan tentang siapa itu? Arkun kalau nggak salah, gitu ya. Nah, kalian kalau ditanya Pak, kok pembahasannya ini banget, ini hari ini apa namanya, bentar banget, itu bukan salah saya, ya bukan salah saya. Kenapa? Saya tadi kan saya bilang presentasinya jangan dibaca, cukup diringkas, gitu supaya saya bisa banyak ngomong. Saya kan kalau ngomong ke sana ke sini banyak yang mesti disinggung, gitu. Tapi ya bagaimanapun juga pemakalah sudah berusaha, ya kita harus apresiasi mereka, ya, intinya gitu ya. Terima kasih kepada pemakalah yang sudah sebisa mungkin untuk menyampaikan makalahnya. Mudah-mudahan presentase berikutnya bisa lebih baik ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak.